Temukah kau dengan sang puas? Benar senangkah rasa hatimu? Bertemukah kau dengan sang puas? Benar senangkah rasa hatimu? Di bawah basah langit abu-abu, kau di mana? Di lengannya malam menuju minggu, kau di mana? Di bawah basah langit abu-abu, kau di mana? Di lengannya malam menuju minggu, kau di mana? Kau di mana? Hari terus berganti, banyak yang telah terjadi. Dirimu kian pasti, segala kan ku raih. Bila esok menjelang, bahagia pun kan datang. Bintang di angkasa bersinar gemilang, tempatku tuju. Segala angan dan harapan, tempatku padu. Cita-cita dan impian, tempatku pacu. Setiap langkah yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Waktu terus menguji tekad yang ku miliki, kini telah terbukti. Segala kan ku gapai, rintangan ku hadapi, cobaan ku lalui. Semua telah ku dapati, tetaplah gemilang, tempatku tuju. Segala angan dan harapan, tempatku padu. Cita-cita dan impian, tempatku pacu. Setiap langkah yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Cita-cita dan impian, tempatku pacu. Setiap langkah yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu.
cita-cita dan impian, tempatku pacu. Setiap langkah yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Amazing you, kau membuatku percaya akan cinta yang telah lama hilang di hatiku. Amazing you, kau membuatku terpana saat kamu menerima diriku apa adanya. Kau buat aku jatuh cinta, kau buat diriku bahagia, kau buat diriku sempurna. Hanya kamu, amazing you. Amazing you, kau membuatku terpana saat kamu menerima diriku apa adanya. Yeah, kau buat aku jatuh cinta, kau buat diriku bahagia, kau buat diriku sempurna. Hanya kamu, amazing you. Tak ada lagi yang bisa pisahkan kita saat bersama. Semua karena dirimu yang mampu begitu. Oh yeah, kau buat aku jatuh cinta, kau buat diriku bahagia, kau buat diriku sempurna. Hanya kamu, kau buat aku jatuh cinta, kau buat diriku bahagia, kau buat diriku sempurna. Hanya kamu, hanya kamu, amazing you, amazing you, amazing you. I need to know what's on your mind. These coffee cups are getting cold. Mind the people passing by. They don't know I'll be leaving soon. I fly away tomorrow, so far away. I'll admit a cliche, things won't be the same without you. I'll be looking out my window, seeing Adelaide's sky. Would you be kind enough to remember? And I'll be hearing my own footsteps
under Adelaide sky. Would you be kind enough to remember me? How I let you know what's on my mind. I wish they made you portable. Then I can Selamat sore Pak Tony. around and round. Iya sore Mbak, sorry baru bergabung. Tidak apa-apa Pak. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Tony sudah bersedia berbagi di sore hari ini di Bincang-Bincang Santai. Sama-sama. Perkenalkan Pak, saya Galuh, penyiar di Raisa Radio yang akan memandu acara Iya. sore hari ini. Oke, salam kenal sama-sama Mbak Galuh. Oke, siap Pak Tony. Setelah lagu ini saya mulai ya Pak. Oke, siap. Oh, ini lagu favorit nih di Adelaide. Monggo dinikmati Pak. My own footsteps under Adelaide sky. Would you be kind enough to remember? I've been meaning to call you soon, but we're in different times. You might not be home now. Would you take a message? I try to stay awake and fight your presence in my head. And I'll be looking out my window, seeing Adelaide sky. Would you be kind enough to remember? And I'll be hearing my own footsteps under Adelaide sky. Would you be kind enough to remember? And I'll be looking out my window, seeing Adelaide sky. Would you be kind enough to remember? And I'll be hearing my own footsteps under Adelaide sky. Would you be kind enough to remember me? Aisyah, Radio Indonesia Sehat mendekatkan kampus UGM ke rumah. Selamat sore Sobat. Senang banget di sore hari ini mengawali awal minggu hari Senin 30 Agustus 2021. Kita berjumpa kembali di Bincang-Bincang Santai. Tentunya dengan topik yang menarik-menarik ya Sobat Sehat. Saya Galuh senang sekali bisa menyapa Anda. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya Sobat Sehat. Jadi sore hari ini nih Sobat Sehat, tentunya kita masih bersama bergandengan dengan pandemi COVID-19 sehingga kita menjadi lebih aware lagi untuk menjaga tubuh kita. Selain kita menerapkan protokol kesehatan nih, kita juga memperhatikan bagaimana asupan gizi yang seimbang di dalam tubuh kita. Namun terkadang ini menjadi problematika nih untuk mahasiswa. Nah, di sore hari ini dengan topik mengenal gizi seimbang untuk mahasiswa akan kita ulas bersama dengan narasumber kami nih Sobat Sehat, Bapak Tony Arjuna, Eminent Diet, PhD, AN, ABD dari Departemen Gizi Kesehatan FKKMK UGM dan akan dimoderatori oleh Mbak Rahadiana Muslihah, SGZ, MSc dari Departemen Gizi Kesehatan FKKMK UGM. Baik, langsung saja Sobat Sehat, dan kami juga mempersilahkan untuk Anda yang mau bertanya, silakan nanti ditulis saja di kolom chat. Untuk Mbak Ica, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Suaranya sudah terdengar jelas ya Mbak ya?
Oke. Ya, selamat sore semuanya, Sobat Sehat ya panggilannya. Selamat sore Sobat Sehat semuanya. Senang banget sore ini saya Ica di sini akan memoderatori bincang-bincang santai pada sore ini, dan kita sudah ditemani oleh seorang pembicara, narasumber kita. Beliau teman dosen juga di Departemen Gizi Kesehatan UGM, ada Mas Tony Arjuna. Selamat sore Mas. Sore Mbak Ica. Ya, sore sehat ya Mas ya. Ya, alhamdulillah. Oke, ya ini karena occasion yang santai, saya panggilnya Mas Tony nggak apa-apa ya, karena biasanya juga panggilnya gitu. Biasanya juga Oke. Mas. Ya, oke, Mas Tony. Jadi sore ini kita kan mau membahas tentang gizi seimbang untuk mahasiswa gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa nih mungkin yang mendengarkan nanti bisa sambil menyimak atau bertanya juga. Mungkin kita mulai dulu ya Mas dengan kalau judulnya kan gizi seimbang gitu. Kita mungkin mulai dulu dengan konsep gizi seimbang itu sendiri gitu. Jadi sebetulnya tuh yang dimaksud dengan seimbang itu seperti apa sih gitu? Oke. Sebenarnya gizi seimbang itu simple ya mencapainya. Yang penting kuncinya adalah variasi jenis makanan yang kita konsumsi gitu loh. Dan jumlah dari jenis makanan itu proporsional gitu sesuai dengan kebutuhan gitu. Enggak hanya satu jenis makanan yang mendominasi yang kita makan. Jadi kalau misalnya makan setiap hari ada nasi, lauk, sayur, tapi nasinya itu menuhin piring, terus lauk sayurnya cuma seuplit, lauknya cuma sebiji, apabila kecil ukurannya kayak gitu lah, itu nggak seimbang juga gitu. Walaupun jenis makanannya sudah beragam, tapi proporsinya yang nggak ideal gitu. Jadi kalau mau seimbang itu otomatis selain dari jenisnya yang sesuai, tapi juga jumlahnya, proporsi dari setiap makanan di dalam piring itu seimbang. Oke, berarti kuncinya tadi di ini ya bervariasi ya. Jadi jenisnya harus bermacam-macam, selain juga tadi jumlahnya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Nah, kalau misalnya secara jumlah gitu ya Mas ya, kan kita tuh mengenal nih, mungkin bisa dikenalin Mas terkait dengan apa isi piringku, misalnya setiap makan tuh kita harus banyak apa sih makanannya gitu, variasinya. Variasinya. Jadi sebenarnya kalau dari segi pedoman gizi seimbang yang kita anut di Indonesia, misalnya di dalam tumpeng gizi seimbang atau kalau di luar negeri ada food pyramid kayak gitu, itu ada pembagian jenis proporsi dari variasi bahan makanan tersebut. Yang paling banyak itu yang paling besar sekitar 50% sampai 60% itu makanan pokok. Jadi ibaratnya kalau piring itu separuhnya itu atau 2/3 nggak 2/3 ya, sepertiganya itu isinya adalah dari bahan makanan pokok, nasi, mie, kentang dan sebagainya. Terus kemudian nanti sepertiga berikutnya itu isinya diisi oleh sayuran, kemudian buah-buahan, terus kemudian sisanya dari lauk pauk dan pelengkap lainnya kalau misalnya mau ditambahkan susu, yogurt dan sebagainya yang sumber protein hewani lainnya itu bisa sebagai tambahan. Iya, jadi makanya kalau dilihat tadi harus proporsi sebenarnya antara sumber karbohidrat gitu ya, sumber karbohidrat mau nasi atau kentang dan lain sebagainya itu sebetulnya kurang lebih sama ya dengan sayuran ya sebetulnya dari segi jumlah. Nah itu mungkin yang orang-orang dan mahasiswa mungkin kurang perhatikan di situ gitu, karena pengennya cari kenyang gitu ya, cari kenyang terus nasinya dibanyakin gitu karena biar kenyang gitu. Ini yang menarik yang Mbak Ica bilang ini gitu. Orang itu selalu di Indonesia itu punya stigma bahwa kalau nggak makan nasi nggak kenyang gitu loh, ya kan? Kalau nggak makan nasi perutnya itu kayaknya makannya malah kurang gitu. Padahal sebenarnya nasi itu adalah satu jenis makanan yang proses pencernaannya relatif cepat di dalam perut kita gitu loh. Kalau makan nasi banyak ya kenyangnya cepat, tapi nanti laparnya juga cepat karena dia dicerna dalam waktu cepat, menaikkan gula darah cepat, jadi merasa kenyang. Tapi setelah itu hilangnya juga cepat. Justru malah yang sebenarnya membuat kenyangnya lama dan gula darahnya naik perlahan dan dengan sayur itu adalah buah dan sayur-sayuran gitu loh. Jadi itu yang persepsi yang salah tadi, yang harusnya pokoknya kalau nasinya nggak menuhin semua piring, nggak sampai munjung kayak gitu, itu belum makan namanya, itu yang salah. Kalau dibalik sekarang kebiasaannya dengan sayurnya yang menuhin piring, terus kemudian nanti nasinya sebagai pelengkap, itu justru malah kenyangnya jauh lebih lama. Jadi kalau mahasiswa mau irit, justru malah kalau pergi ke restoran itu, ke rumah makan, minta sayurnya yang banyak sekarang gitu loh, bukan minta nasinya yang banyak.
Iya, jadi memang karena ini ya sebenarnya kuncinya adalah di serat ya Mas Tony ya. Jadi kandungan serat yang ada di sayuran dan juga buah itu sebenarnya membuat kenyang kita lebih lama gitu. Sedangkan kalau nasi itu dia cepat menaikkan tadi ya gula darah, tapi cepat habis juga nanti gitu. Jadi mungkin dalam waktu mungkin 1-2 jam gitu udah mulai ngerasa lapar lagi, akhirnya makan lagi gitu ya Mas. Oke, jadi itu mungkin kita bisa meluruskan itu sobat sehat semuanya. Jadi kalau misalnya makan sekarang sayurnya yang dibanyakin gitu ya, karena toh juga sebenarnya sayur tuh nggak mahal-mahal juga ya kalau misalnya kita beli makan gitu ya. Jadi bisa sayurnya dibanyakin mulai sekarang gitu. Oke, Mas Tony tadi juga dari gizi seimbang dari konsepnya tadi juga sempat ada satu yang disebutkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang mungkin kita bicara lebih ke ini ya subjeknya kan mahasiswa nih gitu. Nah, sebenarnya kalau kebutuhan gizi untuk mahasiswa itu harusnya seperti apa sih? Apa aja gitu? Kalau dari kebutuhan, mungkin kalau kita ngomong konsep kalori dan protein, kemudian jumlah zat gizi itu akan membingungkan banyak orang ya. Mungkin kalau kita berdua yang ngobrol seperti biasa di gizi itu Mbak Ica dong gitu. Tapi kalau yang lain itu nanti jadi roaming gitu. Jadi simpelnya kalau kita berbicara tentang kebutuhan itu yang ideal itu dari makan 3 kali sehari itu yang berupa yang mengandung tadi ya makanan yang lengkap yang ada nasi, sayur, lauknya itu yang utama 3 kali sehari. Kemudian selingan itu yang antara pagi dengan siang atau siang dengan sore atau bisa setelah malam itu 2-3 kali. Itu yang ideal yang bisa digunakan sebagai panduan gitu loh. Cuma nanti makan ini sekali lagi frekuensi lebih sering itu dari banyak penelitian sampai sekarang, bahkan kita tahu dari banyak kasus yang kita temui di rumah sakit dan juga di klinik itu, orang cenderung berpikirnya kalau mau diet, mau kurus itu justru makannya lebih jarang. Padahal itu yang salah gitu. Cara makan untuk memenuhi kebutuhan itu bukan dengan cara makan lebih sedikit frekuensinya, tapi makan lebih sering itu selalu hasilnya berat badan itu lebih kecil. Jadi malah dengan cara makan lebih sering frekuensinya, diet itu bisa dilakukan dengan lebih mudah gitu. Nah, terkait kebutuhan tadi juga sama, memenuhi kebutuhan itu dengan makan frekuensi yang dibagi lebih sering, membuat spasi rata-rata 3-4 jam antara waktu makan, itu badan akan cenderung lebih mudah untuk beradaptasi dengan makanan yang masuk. Jadi nggak ada periode yang gula darahnya tiba-tiba naik, terus tiba-tiba turun sekali, jauh sekali karena puasa panjang, nggak makan, atau bahkan nggak ada waktu dari pagi sampai sore baru makan pertama, itu malah nggak sehat gitu. Jadi memenuhi kebutuhan itu mulainya dari frekuensi makannya yang diperhatikan tadi dengan simpel makan pokok 3 kali, terus makan selingan itu 2-3 kali di antara waktu makan. Ya, oke. Berarti waktu makan itu harus diperhatikan ya. Karena kalau misalnya kita skipping satu makan aja tuh kadang-kadang kita suka semacam balas dendam gitu ya. Terus nanti di waktu makan berikutnya kita terus langsung, wah tadi aku nggak makan sarapan gitu. Udah makan siangnya double. Ya, itu dia yang saya gitu. Apalagi kalau puasa kemarin kan seperti Mbak Ica lihat gitu, kenapa orang itu puasa, dan ini sudah diteliti juga di banyak tempat, misalnya di Saudi Arabia itu kan dilakukan penelitian. Orang itu selama puasa sebenarnya berat badannya cenderung lebih banyak turun apa naik sih gitu loh. Ternyata sebagian besar orang itu ya naik walaupun makannya lebih sedikit gitu frekuensinya, karena setiap kali buka itu udah semua makanan yang di meja mau dimakan semua gitu loh. Belum lagi yang dimakan mulainya, apalagi kalau tradisi Indonesia semua kan yang manis-manis, kurma, terus belum lagi esnya, belum ditambah sirup, belum ditambah susu kental manis, wah itu numpuk semua jadi satu tempat gitu loh. Kalaupun ada yang berhasil turunnya itu karena makan frekuensi sedikit, itu banyak ditemukan yang turun dalam sebulan itu 2-3 kilo, tapi seminggu setelah lebaran itu bisa naik sampai 5 kilo gitu. Jadi banyakan susunya. Iya, soalnya itu juga berkait dengan ini ya, occasion khusus gitu ya, kayak special occasion gitu. Jadi orang-orang terus celebrating gitu, terus akhirnya setelah 1 bulan puasa gitu ya, terus habis itu kayak singa yang lapar dilepas gitu, langsung makan yang banyak. Ya, jadi sobat sehat semuanya itu penting untuk kita menjaga waktu makan gitu ya. Jangan sampai kita skipping salah satu waktu makan, jam makan, karena akibatnya nanti bisa ke makan berikutnya ya, terus jadi porsinya nggak karuan gitu. Oke, jadi kebutuhan gizi harus sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Nah, kalau kita lihat dengan kegiatan mahasiswa nih, Mas Tony, kira-kira ada nggak sih efeknya terhadap kebutuhan zat gizi gitu? Ya. Mungkin tergantung dari jenis kuliahnya juga ya, dan season yang sedang terjadi gitu loh. Kalau mahasiswa lagi musim ujian, otomatis itu kebutuhan kalori meningkat gitu untuk berpikir gitu. Dan juga menyesuaikan kebiasaan, karena
biasanya itu semua pada SKS itu, terus jam makan itu menjadi berantakan ketika week ujian kan. Kalau di UAS, UTS itu kan jadi nggak teratur jamnya. Padahal sebenarnya kalau mau rasional kan setiap kali makan itu dari banyak hasil penelitian yang sudah kita lakukan di Departemen Gizi dan juga dari luar itu, kalau orang itu ketika duduk belajar itu perutnya penuh terisi, sudah makan, ini kemampuan otak, kemampuan memori untuk mengingat dan menyerap pelajaran itu jadi jauh lebih baik. Gitu. Misalnya nih yang Mbak Ica juga pernah terlibat tuh penelitian dilakukan oleh Pak Toto, misalnya kalau kita melihat anak SD itu kalau dikasih suplementasi, dikasih sarapan, dikasih penuh itu sebelum belajar, itu kan setelah dievaluasi berikutnya itu prestasi belajarnya jadi jauh lebih baik gitu loh. Nah, cuma kadang karena kita mikir wah ini materinya banyak banget tuh nggak ada waktu nih belajar baca dulu semua. Padahal selama kelaparan itu juga mikir wah ini makan apa ya, mau order GoFood apa, malah nggak konsen gitu loh. Padahal kalau break dulu 10-15 menit untuk makan itu nanti akan jauh lebih panjang durasinya nanti untuk break berikutnya gitu. Tapi karena tadi mengatur prioritasnya yang nggak pas itu jadi akhirnya kurang sesuai gitu loh pola makannya. Jadi variasi kebutuhannya juga menjadi besar gitu loh ketika musim-musim tertentu, terutama musim ujian itu. Jadi kalau mau memenuhi kebutuhan sebenarnya simple aja, kalau yang penting kita stick to the schedule, itu sesuai dengan biasa, jadwal makan tadi diatur supaya tetap teratur, kalau udah waktunya break gitu loh. Kan itu penting juga untuk memberi otak dan tubuh kita waktu untuk bisa menyerap zat gizi dari makanan kan, baru setelah itu bisa melanjutkan belajar lagi. Kalau selama ini bisa diatur frekuensinya dengan baik itu sebenarnya nggak akan ada kesulitan walaupun dia variasi situasinya agak berbeda sedang ujian ataupun nggak ujian. Iya, benar, karena kadang-kadang tuh ini ya, mungkin kalau pas lagi ujian tuh permasalahannya adalah begadang gitu ya Mas, belajarnya sampai malam banget gitu ya, terus akhirnya pagi-paginya udah bangunnya kesiangan, udah keburu mulai ujiannya jadi nggak sempat sarapan. Nah itu kan juga sering banget ya terjadi di mahasiswa sepertinya itu ya. Terus juga nah ini juga mungkin ya kalau begadang itu biasanya suka ditemenin makanan gitu. Jadi kebiasaan seperti itu tuh gimana tuh Mas kira-kira? Sebenarnya kalau itu cuma insidental sifatnya, maksudnya musiman tiap UAS UTS kayak gitu, ya seminggu 2 minggu itu nggak akan terlalu berefek banyak gitu. Kalaupun naik ya paling cuma 1-2 kilo dari berat badan itu bertambah. Tapi kalau misalnya ini dijadikan terus kebiasaan untuk dilanjutkan terus ya itu nggak ideal gitu, karena menjadi akhirnya ketika begadang kemarin terus habis itu kebiasaan dapat snack, ini yang enak ternyata, besok kalau ke supermarket lagi beli ini lagi gitu banyak, ini kebawa terus gitu. Nah ini yang berbahaya kalau dilanjutkan ke depan gitu loh. Nah padahal kalau misalnya malam begadang terus habis itu snackingnya yang sehat, misalnya snacking buah misalnya yang simple, yang gampang, yang nggak perlu disimpan di kulkas, nggak perlu diolah jadi jus, itu yang tinggal makan kan banyak buah-buahan yang bisa dipilih, pisang, apel, pear, semangka dan sebagainya, itu simple banget untuk dijadikan snack pada saat malam begadang itu, jadi lebih fresh juga, lebih seger, apalagi model-model yang asam itu malah jadi lebih bangun gitu loh, atensinya lebih baik malah dibandingkan dengan kalau misalnya bentar lagi mampir burjo dulu, Indomie goreng, Indomie telur kayak gitu, cuma makan bubur yang manis itu, terus ya udah isinya hampir semuanya ditumpuk jadi lemak yang berlebih semua. Iya, berarti jenis camilannya yang harus diperhatikan, itu harus diganti gitu ya. Yang kalau misalnya biasanya mungkin cemilan yang tinggi natrium misalnya ya, tinggi garam, itu juga mungkin bisa diganti dengan yang buah-buahan seperti itu. Oh ya, Mas Tony, ini ada yang bertanya di kolom chat nih dari Mbak Sari nih. Selamat siang Mas Tony. Mungkin nanya langsung kali Mbak Sari. Oke, Mas. Monggo Mas Arjuna, apa kabar? Sehat, Mbak. Sehat. Alhamdulillah. Ini yang misi penurunan berat badan terus. Iya, nggak berhasil nih, gimana Mas Arjuna? Ya. Saya kayaknya tidak pernah berhasil ini. Saya coba nanya, saya sudah mencoba mengganti nasi putih menjadi nasi merah. Tapi sepertinya saya coba kok berat badan tuh nggak turun-turun ya Mas ya. Padahal juga porsinya juga nggak banyak ya. Maksudnya sedikit gitu loh. Maksudnya setiap saya makan gitu tuh gimana Mas Arjuna ya? Yang pertama pertanyaan Mbak Sari, nasi merah dengan nasi putih itu sebenarnya kalau untuk menurunkan berat badan ya nggak ngaruh apa-apa sama sekali Mbak, karena nasi merah itu bedanya adalah sebagian nasi merah karena dia termasuk medium sama long grain jenisnya, yang dia
ketika dimakan itu menaikkan gula darah lebih pelan. Makanya kadang direkomendasikan untuk orang yang diabetes gitu. Tapi juga nggak ngaruh kalau misalnya diabetes pakai nasi merah, tapi nasi merahnya sepiring penuh ya itu percuma juga gitu. Sama aja ya. Ya, sama aja jadinya gitu. Jadi efeknya nggak terlalu signifikan. Nah, makanya kalau mengganti nasi merah dengan nasi putih terus berharap berat badan akan turun kan ya nggak bisa, karena jumlah kalorinya ya sama persis yang masuk dari nasi merah dan nasi putih itu. Gitu. Jadi nggak akan bisa turun berat badan kalau seperti itu caranya. Makanya untuk merangsang supaya terjadi proses penurunan itu nggak hanya sekedar mengganti sebenarnya, tapi ada periode tertentu itu makanan yang mengandung karbohidrat sederhana tinggi yang cepat menaikkan gula darah seperti nasi-nasian, itu nasi merah, nasi putih, mau nasi kuning, nasi hijau, itu kentang, semua segala yang karbohidrat tinggi itu harus dibatasi dulu sementara. Baru setelah itu dia akan memacu tubuh kita untuk membakar lemaknya perlahan-lahan. Roti itu juga iya Mas ya? Oh iya banget, roti apalagi lebih cepat lagi menaikkan gula darah dibandingkan dengan nasi. Kalau roti gandum dibandingkan itu apakah sama saja? Tidak ngaruh juga? Ya bedanya di kecepatan menaikkan gula darahnya. Kalau roti gandum otomatis ya kan dia menaikkan gula darah tapi lebih pelan. Tapi jumlah kalorinya dibandingkan roti putih ya sama aja 11-12. Ya oke. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mbak Sari atas pertanyaannya. Nah, tadi ini ada pertanyaan lagi nih Mas Tony. Tadi kan terkait dengan menurunkan berat badan. Nah, sekarang ini ada yang kebalikan yang ditanya. Kalau misalnya tujuannya mau nambah berat badan ke berat badan ideal gitu, apakah ada target penambahan berat badan yang disarankan dalam periode tertentu gitu? Kalau nurunin kan ada ya Mas, misalnya 1 minggu tuh setengah kilo, mungkin ya sekitar setengah kilo. Nah, kalau misalnya menambah itu ada nggak sih target idealnya gitu? Ya, oke. Ini sebenarnya nggak bisa dijawab langsung kalau nggak tahu tinggi badannya Mbak Laksmi berapa ya, Mbak Valentina Laksmi? Mungkin ada Mbak Valentina? Tinggi badannya berapa ya, Mbak? Jadi kalau mau... Ya, maaf, enggak. Tidak bisa buka kamera, maaf. Ya, tinggi badan 160, berat badan saat ini 50 kg. Oke. Jadi yang simpel mengukur berat badan ideal berdasarkan tinggi badan, tinggal ngurangin tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10% kalau tingginya di atas 150 kalau perempuan. Jadi kalau untuk Mbak Valentina Laksmi ini simpelnya kalau sekarang berat badannya 50 itu tinggi badan 160, berarti berat badan idealnya sebenarnya di antara 54 sampai 56 Mbak Laksmi. Nah, jadi kalau mau meningkatkan berat badan ini sebaliknya justru nggak bisa dengan makan sebanyak-banyaknya seperti yang tadi contoh kebalikan. Kalau Mbak Sari mau membatasi supaya turun berat badan, ini juga nggak bisa dengan dibalik terus makan sebanyak-banyaknya atau dengan jumlah yang lebih banyak, itu nggak bisa langsung menaikkan berat badan, karena kita maunya berat badan itu kan yang naik itu bukan cuma sekedar berat total saja gitu. Kalau berat total aja itu makan sebanyak-banyaknya bisa, tapi nanti numpuk di perut sama di bokong semua. Ya kan bukan seperti itu yang dipengenin gitu loh. Kan yang dipengenin secara proporsional berat badannya naik. Nah, kalau mau seperti itu, jadi yang harus dilakukan justru mulai sekarang mencoba mencari olahraga yang jenis weight bearing exercise. Jadi yang olahraga yang dia membebani ototnya supaya nanti otot-otot yang sekarang sel ototnya itu mengalami kerusakan dan diganti dengan ukuran yang lebih besar. Jadi otomatis akan naik berat badannya. Nah, ini yang sehat yang kita inginkan. Jadi berat badannya naik, tapi yang naik itu adalah massa otot, bukan massa lemak. Nah, caranya gimana? Ya tadi harus ketika mau asupannya dinaikkan, mengkonsumsi makanan yang tinggi protein, lauk pauk, susu, yogurt, telur, ikan, keju dan sebagainya. Tapi harus dibarengi dengan olahraga yang weight bearing exercise itu, yang olahraga beban. Oke, sudah menjawab ya mungkin ya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi, tapi ini kalau kita mungkin kembali ke topik dulu kali ya Mas ya. Oh iya, boleh. Jadi ke topik kita yang bisa seimbang untuk mahasiswa gitu ya. Nah tadi kan kalau mahasiswa itu terkait dengan kebutuhan dia ketika belajar gitu ya, misalnya ketika UTS, UAS. Nah sebetulnya ada nggak sih Mas zat gizi khusus gitu ya yang memang dia itu sangat-sangat mendukung ini untuk memori misalnya, untuk kerja otak gitu. Sebenarnya ada nggak sih Mas? Ya. Dari literal yang kita tahu sebenarnya banyak sekali nutrien yang bermanfaat untuk bisa membantu kemampuan memori kita untuk lebih baik dalam performa akademis, terutama ujian-ujian seperti itu.
Misalnya yang simpel, yang vital, otomatis protein itu sangat krusial sekali. Jadi makanan yang mengandung lauk pauk itu sangat penting karena dia adalah bahan utama yang akan membantu kerja dari hampir semua sistem tubuh kita, memastikan kita juga sehat, kuat walaupun begadang, imunitasnya tetap baik. Kemudian yang berikutnya yang banyak diteliti sampai sekarang yang kita tahu itu adalah zat besi, karena dia penting sekali untuk membantu memastikan oksigenasi ke otak dan organ-organ lainnya itu cukup. Nah, kalau zat besinya kurang kan udah mau begadang, ngantuan, di kelas aja setiap kali dengerin Zoom terus tidur terus, ya itu gimana mau ujian gitu loh. Ujian juga nanti ketiduran juga gitu. Jadi zat besi itu salah satu yang krusial untuk menjamin kemampuan akademik kita tetap baik gitu. Dan sudah banyak penelitian yang melakukan, makanya pada anak-anak yang mengalami anemia misalnya, kekurangan zat besi terutama, itu setelah diberikan suplementasi zat besi dalam waktu yang relatif singkat, itu cuma 3 bulan sampai dengan 1 semester, itu performa akademiknya meningkat drastis menjadi jauh lebih baik gitu. Karena dia bisa mempertajam kemampuan memorinya dan kemampuan untuk memahami dengan baik. Gitu. Zat gizi yang lain juga masih banyak, tapi mungkin yang paling simpel untuk dipenuhi itu kebutuhan protein dan zat besi yang menjadi prioritas, terutama ketika mahasiswa, apalagi kalau perempuan misalnya lagi menstruasi dan sebagainya, itu kan otomatis kehilangan lebih banyak zat besi. Jadi itu yang diprioritaskan untuk dipenuhi dengan cara yang lebih sederhana. Oke, berarti kalau kita kategorikan, kalau misalnya dari segi makronutriennya gitu, kita bisa meningkatkan protein, mencukupi kebutuhan protein kita. Terus kalau yang dari mikromineralnya kita bisa mencukupi asupan zat besi gitu ya, Mas Tony. Ya. 2 itu yang perlu di-highlight. Benar tadi terkait dengan ini ya, pada mungkin mahasiswa perempuan juga ya, itu memang mungkin zat besi juga krusial ya, karena juga termasuk dalam wanita usia subur gitu ya. Jadi pemenuhan zat besi ini akan semakin penting gitu. Kalau misalnya kita bicara kebutuhan gizi untuk mahasiswa laki-laki dan perempuan tuh ada bedanya lagi nggak sih, Mas, selain tadi zat besi misalnya yang lebih penting? Kalau dari segi komposisi sebenarnya nggak banyak signifikan ya, karena secara umum kan mungkin yang paling penting adalah dari jumlahnya ya. Kalau komposisi itu semua sama yang direkomendasikan, tapi secara jumlah ini yang lebih besar pada laki-laki, karena frame tubuhnya kan lebih besar. Laki-laki itu cenderung lebih berotot, jadi otomatis lebih banyak kebutuhan kalorinya dibandingkan dengan perempuan gitu. Nah, ini yang perlu untuk dibedakan. Nah, jadi kalau ibaratnya kalau makan ya semuanya komposisinya sama, tapi jumlahnya nanti yang laki-laki mungkin lauknya, kalau perempuan cuma 1 atau 1,5, yang laki-laki itu 2 lauknya. Gitu. Jadi biar lebih tercukupi kebutuhan protein yang besar itu. Oke, berarti kalau perbedaannya mungkin hanya di jumlah ya, untuk komposisi itu semuanya hampir sama sebenarnya antara laki-laki dan perempuan. Oke, gitu. Mbak Galuh, apakah kita break dulu? Iya, saya kembalikan dulu ke Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak Mbak Ica dan juga Pak Tony, luar biasa sekali, menarik ya Sobat Sehat. Mungkin dari Sobat Sehat sudah mulai mengevaluasi nih mengenai kemarin-kemarin nih kayak gimana nih sistem gizinya, dan juga mungkin juga sudah terutama istilah kalau nggak nasi nggak makan. Dan juga mungkin kalau untuk mahasiswa yang begadang bertemankan dengan snacking lawan, nah itu juga perlu kita perhatikan ya itu ya Sobat Sehat. Tapi mohon izin kita jeda dulu ya Sobat Sehat. Setelah ini Anda boleh bertanya-tanya lagi. Satu lagu untuk Anda, Setapak Sriwedari dari Malik and the Essential. Lihat langit di atas selepas hujan reda, dan kau lihat pelangi seperti kau di sini. Hadirkan Sriwedari dalam sudut
semoga bisa menambah Anda untuk rileks di sore hari ini dalam bincang-bincang santai. Baik, saya kembalikan kepada Mbak Ica. Monggo Mbak Ica. Ya, terima kasih Mbak Galuh. Oke, tadi kita sudah break sebentar mendengarkan lagu, jadi lebih rileks ya. Setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Mas Tony. Nah, Mas Tony, kalau kita bicara mahasiswa gitu ya, sebetulnya apa sih yang biasanya menjadi masalah gizi pada mahasiswa, pada golongan mahasiswa, Mas? Kalau melihat tadi nyambung juga ya dengan pertanyaan sebelumnya terkait dengan bagaimana memilih makanan supaya membantu kemampuan akademik untuk bisa mendukung kemampuan kita dalam performa akademik itu. Ini juga sebenarnya jawaban dari pertanyaan Mbak Ica terkait dengan kebiasaan mahasiswa. Jadi banyak kebiasaan yang dilakukan itu yang secara tidak sadar kita lakukan itu justru malah memperburuk kinerja sistem otak kita gitu loh, dan malah memperburuk memori juga. Dan dari banyak studi, kebiasaan makan yang dianut seperti ini itu membuat orang menjadi jauh lebih mudah lupa, kemudian kesehatan mental juga menjadi terganggu gitu. Nah, ini contohnya misalnya yang makan yang cenderung memilih sesuatu yang praktis, yang package food, yang paling sering ya otomatis ya hampir setiap hari ada yang makannya selama seminggu itu mie rebus, mie goreng, mie soto, terus pakai sampai hafal semua rasa, itu juga banyak gitu. Terus kemudian ya yang murah untuk mahasiswa, affordable di mana-mana yaitu gorengan. Belinya cuma 5.000 tapi dapatnya sekian banyak gitu. Belum lagi sekarang yang lagi populer misalnya dengan berbagai macam boba tea, Thai tea dan sebagainya, yang sebenarnya kalau mau jujur itu sebenarnya kita lebih banyak minum air gula sebenarnya. Dan kalau teman-teman pernah iseng mungkin untuk nanya dan lihat itu ketika dibuat itu gulanya luar biasa banyaknya. Gulanya udah dapat dari mix yang dibuat untuk jadi boba itu, belum lagi ditambah misalnya pakai brown sugar, ditambah gula Jawa, belum lagi ditambah susu kental manisnya. Itu itu luar biasa jumlah gula yang diminum sehari itu. Dari satu gelas boba tea itu bisa dibagi untuk sampai lebih dari seminggu kebutuhan gulanya itu. Bahkan kadang-kadang saking senengnya kita lebih sering kalau misalnya beli yang model boba tea itu, karena bedanya antara yang medium sama yang large itu 3.000 ya, kace 3.000 kan cenderung yang large aja sekalian gitu. Dan kita tuh selalu merasa happy, merasa senang banget ketika beli lebih murah untuk membuat diri kita lebih sakit gitu. Keluar duit lebih banyak buat diri lebih sakit, itu senang luar biasa. Itu salah satu fenomena yang menarik yang kita kadang tidak sadar sering melakukan gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti ini yang banyak dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Dan juga tadi Mbak Ica sempat menyebutkan yang snacking, yang biasanya yang model-model keletihan itu yang, atau snack-snack kecil itu hampir semuanya itu kebutuhan garam yang dikonsumsi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang seharusnya. Dan kalau dilihat dari survei di Indonesia misalnya dari studi diet lokal itu, untuk kelompok usia 18 sampai dengan 40 tahun itu yang umur mahasiswa itu justru paling banyak memang konsumsi garam itu bahkan sampai 2 kali lipat dari kebutuhannya, karena dapat dari snacking itu. Gula itu sampai lebih dari 5 kali lipat dari kebutuhan normalnya, karena hampir semuanya makanan dan minuman yang dikonsumsi yang dipilih yang modelnya seperti itu. Terus kemudian kalau dibalik, tapi konsumsi buah dan sayur yang sehat itu lebih dari 95% tidak memenuhi kebutuhannya. Jadi agak miris memang untuk melihat fakta yang seperti ini gitu. Padahal usia mahasiswa yang 18 sampai 40 tahun itu adalah kelompok yang paling produktif ya, yang paling banyak berkarya, menghasilkan banyak untuk SDM bangsa kita gitu. Tapi kalau pola makannya nggak teratur itu ya sangat membahayakan gitu untuk kualitas hidup dan untuk kesehatan juga. Iya, karena kita sering nggak sadar ya, mungkin yang kita pikirkan dengan konsumsi garam itu hanya yang ditambahkan gitu, yang jelas gitu ya, ditambahkan ke dalam makanan gitu. Kemudian gula juga yang misalnya kita kalau bikin teh atau bikin minuman yang manis gitu ya, ditambahkan. Jadi itu mungkin yang kita sadar gitu ya, kita anggapnya cuma itu aja. Padahal sebetulnya di balik semua makanan yang berkemasan pasti ada natriumnya, kita nggak sadar gitu ya. Nah itu juga kita harus hati-hati. Jadi teman-teman mungkin bisa ini ya Mas ya, ngelihat ke label gizi itu kan sebetulnya juga sudah sangat jelas ya, ada berapa gram natrium. Jadi kita lebih bijaksana dalam memilih snack kita gitu. Mungkin malah yang satu yang menarik itu kadang ada pasien datang terus kalau ditanya biasa minum yang bergula-gula nggak?
Oh enggak, saya nggak suka Pak yang bergula-gula itu. Terus biasanya minumnya apa? Saya biasanya kalau di kantor belinya itu loh yang teh pucuk harum itu sih. Teh susu yang botol-botolan itu lebih banyak lagi gulanya dibanding dengan minum yang teh biasa. Karena dia definisinya kalau saya minum biasanya kopi pahit tapi jadi nggak pakai gula-gula lah, tapi yang lainnya yang diminum gimana gitu. Atau model yang kopi instan yang sekali ready to drink itu juga malah gulanya jauh lebih banyak gitu. Dan kalau dilihat itu rata-rata per sekali sajian sekali minum itu sekali lagi untuk kebutuhan gula 2-3 hari itu bahkan melebihi jumlahnya yang diminum sekali. Oh ya, tadi menarik Mas Tony sebut tentang kopi nih. Nah, kadang-kadang kan kalau mahasiswa tuh merasa kopi itu kan, memang kopi itu ada manfaatnya ya Mas ya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada manfaat kopi terhadap memori gitu ya, kemudian intinya kapasitas otak kita gitu ya. Ada penelitian-penelitian yang menyebutkan seperti itu. Tapi tadi itu ya, kalau misalnya kita beli kopi di luar gitu, kadang-kadang penambahan macam-macam itu banyak gitu ya Mas ya. Yang bermasalah itu adalah tambahannya sebenarnya, bukan kopinya. Kalau kopi misalnya kayak kopi bubuk itu dari banyak studi yang sudah dilakukan seperti Mbak Jack sebutkan, itu malah baik untuk kesehatan sistem kardiovaskuler kita gitu, karena dia ada efek dari kafeinnya sebagai pemicu saraf simpatis untuk membuat jantung itu dan frekuensi denyut jantung dan kecepatan aliran darah itu menjadi lebih cepat gitu loh. Jadi membantu tetap menjaga supaya fungsinya tetap baik gitu loh. Tapi masalahnya masuknya itu dengan apa, itu yang menjadi pertanyaan berikutnya. Iya, jadi kalau kopinya sih sebenarnya nggak masalah gitu ya, cuman penambahannya itu harus hati-hati gitu. Apalagi kalau misalnya mahasiswa gitu ya, mungkin memang ketika ngajakin tugas atau dengerin kuliah gitu ya, kalau misalnya nggak pakai kopi tuh kayak kadang nggak melek gitu ya, tapi hati-hati sama penambahannya. Ya. Gitu. Itu yang sebenarnya penting untuk teman-teman mahasiswa ingat gitu loh, karena di dalam kopi terutama yang instan itu apapun mereknya hampir semua, apalagi tambah creamer dan sebagainya, itu ada banyak sekali bahan-bahan yang itu kalau dikonsumsi dalam jangka panjang otomatis meningkatkan resiko terjadinya penyakit kardiovaskuler seperti stroke, serangan jantung gitu, karena sebagian besar itu yang menjadi creamer, baik itu hewani maupun nabati, creamernya itu baik creamer nabati yang banyak itu sering banyak yang bilang kalau saya creamernya nabati nggak ngaruh, itu akhirnya menjadi prekursor untuk pembentukan kolesterol jahat di dalam tubuh kita gitu. Jadi itu yang belajar untuk mulai dibatasi. Kalau mau minum kopi, maksudnya belajar untuk minum kopi pahit langsung ya nggak bisa gitu, tapi bertahap diturunkan tingkat kemanisannya. Misalnya kalau terbiasa dengan kopi yang dipakai 2 sendok gula kopi pahit, ya nanti dalam 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu itu digunakan jadi 1 sendok. Setelah terbiasa kurangin lagi gitu. Atau dimix dengan yang sehat, nggak pakai gula tapi dimix dengan susu misalnya, jadi lebih coffee milk yang lebih sehat, nggak ditambah gula. Ya, jadi ada beberapa cara ya sebetulnya untuk untuk mengurangi konsumsi gula tadi. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman sekarang suka jajan yang boba-boba seperti itu, ada opsi misalnya dikurangi ya, misalnya minta yang less sugar atau dan sejenis. Jadi kita mencoba untuk mengurangi. Jadi paling nggak dapat enaknya, tapi juga kita agak lebih sehat lah gitu opsinya gitu. Jadi kita bisa memilih dengan cara yang less sugar tadi gitu. Oke, karena itu juga tadi kan mempengaruhi ke kesehatan kita secara jangka panjang ya, nanti sampai ke depannya gimana. Jadi kita nggak cuma mikirin asupan kita sekarang, tapi juga kesehatan di masa depannya seperti apa gitu. Oke, Mas Tony, kalau misalnya tadi kan disebutkan misalnya snacking gitu ya, itu lebih bagus kalau misalnya buah-buahan gitu ya, kemudian makan diperbanyak sayurannya gitu. Nah kadang-kadang tuh kalau mahasiswa itu mungkin kadang ini Mas, mereka tuh akses misalnya di kosan gitu ya, kalau di kosan misalnya nggak ada tempat untuk menyimpan sayur atau tempat untuk menyimpan buah-buahan, misalnya nggak punya kulkas atau bahkan mungkin nggak punya dapur. Nah kadang-kadang kalau misalnya situasinya seperti itu gitu, tuh nyiasatinya gimana ya Mas kira-kira? Malah yang seperti itu sebenarnya justru ya situasi yang ya menyusahkan sekaligus menguntungkan sebenarnya, karena kan nggak punya kulkas di rumah toh, jadi lebih baik belinya malah selalu fresh terus kan gitu loh. Jadi ke restoran, ke rumah makan, intinya prioritas ketika membeli makan adalah yang sayurnya yang dibanyakan ketika makan gitu. Nasi, mie dan sebagainya itu ya sunnah sifatnya, maksudnya ada nggak terlalu penting juga gitu loh, nggak ada juga ya nggak apa-apa gitu. Jadi makan nasi dengan lauk itu yang diprioritaskan. Kemudian buah-buahan tadi paling simpel, malah kalau ada yang jual lotis deket sana, malah setiap hari bisa beli lotis yang isinya bervariasi, itu malah lebih sehat gitu loh. Kan malah seger terus buahnya gitu. Atau kalau mau beli ya
belinya ya 2-3 kali sehari buah-buahan yang dia jangka waktu simpannya lebih panjang, nggak perlu kulkas, kayak model apel, pear itu kan nggak perlu disimpan di dalam kulkas. Itu pisang itu mulai kalau belinya ke supermarket, beli yang kalau mau disimpan beberapa hari ya belinya yang masih kehijauan, yang ada hijaunya, itu yang biasa disimpan 5-6 hari. Terus kemudian kalau yang mau dimakan besok langsung ya beli yang udah kuning semua full, yaitu bisa jadi taktik yang simpel gitu. Atau pepaya misalnya bisa disimpan dalam beberapa hari gitu. Kalau tinggal di wrap dengan plastik wrap itu juga bisa bertahan di suhu ruangan. Oke, jadi sebetulnya masih banyak juga ya cara-cara kita untuk bisa tadi misalnya cari di sekitaran kosannya, misalnya ada yang jual lotis atau apa, itu sebenarnya kita banyak sebenarnya sekarang ya opsinya kita untuk bisa tetap memenuhi kebutuhan buah dan sayur kita gitu. Oke, kemudian ini kalau misalnya kita bicara tentang mahasiswa gitu ya Mas, kan kebanyakan mungkin kegiatannya itu duduk gitu ya. Duduk, apalagi sekarang nih Mas, mungkin di masa pandemi gini kalau kuliahnya kan semuanya kuliah ini ya jarak jauh, online di depan laptop gitu. Sebetulnya itu ada dampaknya nggak sih Mas? Apakah mungkin udah ada penelitian gitu Mas yang selama COVID ini yang menunjukkan tentang perubahan aktivitas mahasiswa terhadap status gizinya mungkin? Kalau yang secara kuantitatif berlangsung itu belum banyak ya yang dipublikasi, tapi kebetulan akhir semester kemarin ini saya sempat membimbing mahasiswa dengan Pak Mu gitu yang meneliti efek dari pandemi ini terhadap berat badan dari teman-temannya yang mahasiswa kedokteran loh, ini mahasiswa S1 kedokteran. Itu ternyata dari mahasiswa yang ditanya itu, ini penelitiannya kualitatif ya, jadi jumlah sampelnya nggak terlalu besar, tapi patternnya itu hampir semua dialami oleh orang-orang seperti mereka sepertinya. Itu hampir semua mahasiswa polanya sama. Ada yang selama 6 bulan itu sampai naik 18 kilo. Jadi hampir setiap bulan itu naik 3 kilo. Terus habis itu ada yang naiknya ya rentang yang lebih rasional 3-5 kilo gitu. Tapi juga ada sebagian yang berat badannya stabil atau bahkan ada yang turun. Nah, dari sini kita bisa lihat polanya ternyata ya dengan yang keturutan dengan kondisi pandemi ini, yang belajar kuliah depan laptop, terus ya sudah habis itu pindah guling-gulingnya ke atas kasur dari tempat duduk, terus ya sudah dalam waktu yang singkat berat badannya hampir semuanya naik gitu loh. Sedangkan yang tetap memaksa diri untuk mau berolahraga, mau pandemi mau enggak, tetap beraktivitas aktivitas fisik yang sebisanya dilakukan, entah itu dengan jogging, lari atau turun naik tangga dan sebagainya, itu cenderung dia berat badannya lebih stabil atau bahkan menurun selama pandemi ini gitu. Nah, karena sebenarnya kalau mau dirasional itu teman-teman mahasiswa yang sekarang pulang ke rumah itu aslinya makannya pilihannya jadi jauh lebih sehat kan dibandingkan dengan ketika di kampus lagi ngekos kan paling banter ya, apalagi kalau akhir bulan ya burjo terus kan bolak-balik ke sana gitu loh. Nah, kan pilihannya terbatas kalau kayak gitulah. Sekarang di rumah semua makanan yang orang-orang rumah makan yang enak, yang pilihannya sehat itu ada sebenarnya. Cuma masalah mentality, masalah mau atau enggak gitu. Ataupun yang masih di Jogja itu sekarang fenomena yang lucu yang kita mau teliti dalam waktu dekat itu dengan order GoFood dan Grab itu. Orang-orang kalau mau order yang simple ya, 2 makanan, satunya rujak lotis tadi, terus habis itu satunya model kayak takoyaki atau taichan dengan hasil yang harga yang sama, itu kalau di ordernya lotis yang harganya 10.000 terus ongkirnya 5.000 itu berat banget mengeluarkan untuk ini. Tapi kalau buat takoyakinya harganya sampai 20 ribuan, nah itu just in a heartbeat, itu langsung di order gitu loh. Padahal di antara 2 ini udah jelas mana yang lebih sehat dan lebih baik untuk konsumsi gitu. Jadi kita tuh cenderung kalau makanan yang sehat itu pertimbangannya terlalu banyak mikirnya. Wah, ini keluarinnya duitnya sayang nih buat segila banyak. Tapi kalau untuk makanan yang enak belum tentu sehat itu nggak pakai mikir, langsung dibeli gitu. Iya, jadi sebenarnya GoFood itu ada positifnya dan negatifnya juga ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita di GoFood sebenarnya kita memudahkan kita untuk dapat makan ya, akses terhadap makanan tuh sebenarnya jadi terbantu banget dengan adanya GoFood gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak bijak, tadi ya kita nggak ada kemauan untuk memilih makanan yang lebih bijaksana gitu ya, akhirnya kita order makan-makanan yang cenderung kurang sehat gitu ya secara gizi gitu. Nah itu silakan kalau misalnya teman-teman
mahasiswa di sini mau order makanan, mungkin bisa lebih bijaksana dalam pemilihan makanannya apa gitu. Kemudian kalau tadi aktivitas fisik, Mas, kalau misalnya di depan laptop terus gitu ya, kira-kira apa ya aktivitas fisik simple yang mungkin bisa dilakukan mahasiswa gitu untuk paling nggak membakar sedikit kalori, karena kalau biasanya kalau kuliah di kampus gitu adalah perjalanan dari kos atau dari rumah ke kampus yang bisa membakar kalori gitu ya. Tapi kalau sekarang mau berangkat kuliah aja tinggal bangun terus habis itu buka laptop tinggal nyalain Zoom gitu ya. Kira-kira ada apa tips gitu Mas saya untuk olahraga sedikit-sedikit gitu? Yang paling simpel sebenarnya olahraga yang bisa dilakukan di rumah itu yang kayak misalnya setiap kali jam kelas atau break antar kelas misalnya push up itu paling efektif misalnya untuk tadi yang pengen naik berat badan itu Mbak Valentina tadi itu kalau mau berat badan itu simple dengan cara seperti itu. Setiap kali habis break kuliah misalnya push up 10, nanti habis itu kuliah berikutnya selesai 10 lagi gitu loh. Dalam sehari bisa 30 sampai 50 push up itu udah lumayan banget itu untuk merangsang pertumbuhan sel-sel otot gitu loh. Terus kalau yang ya simple dengan seperti iklan itu sekarang yang chair stand test yang bisa kita lakukan pada lansia itu juga lumayan untuk melatih yang lebih muda gitu supaya otot kaki dari paha ke bawah itu bisa semakin aktif juga gitu. Tinggal dilipat tangan terus duduk berdiri itu dalam setengah menit itu juga bisa untuk membantu mengaktifkan sel-sel otot kita yang ekstremitas bawah. Jadi ada banyak sebenarnya tergantung mau apa enggak sebenarnya, bukan masalah jenis pilihan. Kalau benar-benar niat itu tinggal habis kuliah terus nyolok pindah channel YouTube cari yang isinya home exercise yang yoga lah, yang senam aerobik dan sebagainya itu bisa semua. Jadi bukan masalah pilihannya sebenarnya, tapi masalah mau apa enggak yang lebih penting jadi pertanyaan untuk teman-teman mahasiswa. Iya, jadi sebetulnya olahraga-olahraga yang ringan dan simpel tuh banyak banget yang bisa dilakukan gitu ya. Mungkin kalau misalnya pedomannya gitu, mungkin dari Kemenkes sebenarnya ada pedomannya ya. Jadi sehari itu sekitar 20-30 menit beraktivitas fisik, dan itu sebetulnya nggak harus yang olahraga yang harus pakai baju olahraga beneran, kemudian di lapangan gitu, sebenarnya enggak. Mungkin kita ngepel gitu ya, ngepel rumah atau mengerjakan aktivitas-aktivitas di rumah bersih-bersih itu sebetulnya juga bisa membantu kita membakar kalori. Jadi meskipun selama COVID ini di rumah aja, tapi sebetulnya ada banyak opsi juga untuk membakar kalori. Gitu. Kemudian ini tadi mungkin kita nyambung ke pertanyaan ya Mas Tony ya. Tadi kalau misalnya sekarang ketika kita pandemi ini kecenderungannya naik berat badan gitu ya. Kemudian kita mau menurunkan berat badan kan sebenarnya banyak sekali ya Mas teori diet-diet yang mungkin ada yang kontroversial gitu ya, tapi mungkin ada juga yang it works for some people gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Zakia gitu tentang intermittent fasting gitu. Nah, intermittent fasting itu sebenarnya baik atau tidak sih Mas untuk dilakukan gitu? Pertanyaannya Mbak Zakia ini menarik sekali ya. Jadi intermittent fasting ini adalah salah satu metode diet yang bisa untuk dua-duanya sebenarnya, untuk menurunkan atau menaikkan berat badan. Tapi lebih banyak digunakan untuk membantu menaikkan berat badan, menurunkan berat badan dan mengontrol pola makan sebenarnya. Dan kebetulan yang paling populer sekarang kalau Mbak Zakia tahu di Silicon Valley itu di tempatnya markasnya Apple sama Google itu hampir semuanya itu yang high tech industry itu banyak sekali pegawai-pegawai yang modelnya seperti ini melakukan intermittent fasting, dan mereka biasanya makan siang itu dijadikan ajang untuk buka puasa bersama kalau istilahnya kita yang puasa pas bulan Ramadan itu. Nah, jadi intermittent fasting ini pada dasarnya adalah membatasi waktu makan dalam sehari, yang biasanya ini dilakukan dengan berbagai macam pola. Salah satunya misalnya yang populer itu dengan 8 jam boleh makan, terus kemudian sisa jam yang lainnya 16 jam itu nggak makan gitu loh. Nah, mau dibandingkan dengan ini atau dengan model diet yang dengan minum milkshake atau dengan model yang lain, sebenarnya hampir sama semua prinsipnya. Itu intinya adalah membatasi jumlah kalori yang masuk gitu. Jadi kan kalau orang bayangin kalau kita sama seperti ketika puasa, seandainya puasa itu lebih pendek lagi jam waktu makannya, itu orang akan jauh lebih sedikit jumlah makannya gitu. Dan waktunya apalagi nggak ideal untuk makan, kan nggak mungkin orang dikasih waktu makan 6 jam itu terus sebanyak-banyaknya akan dimakan dalam 6 jam itu juga nggak memungkinkan, atau 8 jam itu juga susah gitu loh, karena butuh jeda antara waktu makan satu dengan makan berikutnya supaya perut benar-benar kosong terus baru bisa
menimbulkan rasa lapar lagi. Jadi intinya pada dasarnya itu intermittent fasting itu membatasi jumlah kalori yang bisa dimakan dalam sehari. Nah, pertanyaannya baik atau enggak itu tergantung dari bagaimana caranya dan pilihan makan yang dilakukan dalam intermittent fasting itu. Kalau misalnya intermittent fastingnya dilakukan tapi setiap kali makan itu juga pilihan makannya nggak berubah seperti ketika nggak intermittent fasting, ya nggak ngefek juga gitu, dan itu juga tetap nggak sehat jadinya. Dan ini menjadi nggak ideal, apalagi kalau pilihan makannya ketika berhenti dari intermittent fastingnya terus dipilihnya makanan-makanan yang mengandung karbohidrat sederhana. Nah, itu justru malah berbahaya gitu, karena selama puasa nggak makan itu kan gula darah turun rendah sekali, terus begitu makan terus langsung naiknya drastis gitu karena pilihan makannya yang kurang tepat. Tapi kalau pemilihan makan yang tetap bagus, mau intermittent fasting mau enggak, itu intinya adalah tergantung dari pemilihan bahan makanan yang dikonsumsi dalam sehari-hari. Oke, berarti ini sebenarnya seperti kalau kita puasa ya, kalau misalnya kita muslim terus kita puasa gitu ya, dan tadi ya biasanya adalah permasalahannya ketika buka puasa itu gitu, ketika buka puasa kita apakah kita terus langsung dimakan sepuas-puasnya gitu, makan yang banyak atau enggak. Jadi sebetulnya tergantung ketika kita break fasting itu kita makan apa gitu. Tapi kalau misalnya efeknya terhadap sistem mungkin pencernaan gitu, itu ada nggak sih Mas dari intermittent fasting ini? Kalau secara umum yang membahayakan sih enggak ya, tapi yang beresiko itu adalah tadi kalau dia penurunan gula darah itu terjadi zigzagnya terlalu jauh gitu dalam kurvanya, turun jauh banget selama fasting, terus kemudian begitu makan itu terus naiknya cepat banget dan tinggi banget lah. Itu kalau sering seperti itu nanti juga lama-lama berbahaya gitu, pankreasnya jadi capek dan hanya bisa memicu terjadinya diabetes juga dalam jangka panjang gitu. Makanya nggak baik untuk bisa makan dengan interval yang terlalu panjang waktunya itu. Jadi lebih baik makan ya seperti jam makan yang normal saja dengan jumlah yang sesuai dengan yang bisa ditoleransi. Oke, berarti tetap diperhatikan juga ya tadi ya. Kalau misalnya mungkin ada masalah-masalah di pencernaan dan sebagainya, mungkin kita harus mengganti jenis pola makannya gitu ya. Oke, kemudian kalau misalnya diet seperti ini sebetulnya perlu nggak sih Mas kalau misalnya di mahasiswa melakukan itu gitu, misalnya dia pengen nurunin berat badan, kemudian dia ikut diet seperti itu, sebenarnya perlu nggak sih Mas? Ya. Sebenarnya tergantung kondisi ya, maksudnya menurunkan berat badan untuk mencapai berat badan ideal itu kan itu ibaratnya kewajiban kita semua ya, supaya hidup itu tetap sehat dan berkualitas gitu. Menjaga berat badan tetap normal dalam badan ideal itu membantu kita menikmati hidup dengan lebih baik kan pada intinya. Jadi mau mahasiswa mau enggak ya semuanya harusnya berusaha untuk mencapai berat badan ideal itu gitu, supaya enggak mendapatkan efek samping. Kalau berat badannya terlalu tinggi kan masih muda udah kakinya kram, kesemutan kayak gitu kan nggak wajar gitu loh untuk terjadi hal-hal seperti itu. Malah setiap kali tidur ngorok, bahkan sampai nggak bisa tidur, malah sesak nafas itu karena saking banyak lemak yang menumpuk di dada, itu juga nggak ideal untuk hidup seperti itu gitu. Nah, makanya mencapai berat badan ideal itu harus menjadi target bagi setiap orang gitu, dan mencapai itu butuh komitmen yang paling penting, karena mau siapapun yang memandu, gimana pun tekniknya, kalau nggak komit, aras-arasan itu ya cuma anget-anget sebentar, maunya sekarang, wah aku pengen banget sekarang mau diet, pokoknya mau turun berat badan, tapi begitu 2-3 hari terus ya udahlah capek kayak gini ya, itu nggak akan pernah bisa turun berat badannya kalau kayak gitu. Kalau udah komit itu akan sangat mudah untuk melakukannya. Nah, kemudian setelah punya komitmen ini penting sekali untuk bisa dikonsultasikan kepada orang-orang yang kompeten itu, konsultasi ke ahli gizi, ke dietitian itu mau di rumah sakit atau dimanapun itu, mereka akan bisa memandu dengan benar kira-kira menurunkan berat badan yang ideal yang sehat itu seperti apa, supaya nggak nanti salah panduan terus kesasar, terus akhirnya malah cara makannya salah, malah habis itu dapat nyeri lambung, terus malah jadi mah kayak gitu. Itu yang efek sampingnya yang kadang membahayakan gitu. Belum lagi terus jangka panjang terus sudah jadinya malas karena berat badan setelah minum produk tertentu, misalnya minum milkshake itu turun 5 kilo, tapi 2 bulan berikutnya malah naik 8 kilo, ya itu habis itu udah putus asa, terus habis itu malas, nggak mau menurunkan berat badan, dan malah berat badannya naik terus dan malah membahayakan. Oke, berarti
kita semua mau baik mahasiswa maupun orang dewasa ya sebetulnya mencapai berat badan ideal itu adalah salah satu target kita yang harus selalu kita pegang gitu ya, targetnya itu, karena memang itu akan mempengaruhi kesehatan kita secara keseluruhan ya, dan sampai juga di kesehatan kita di masa tua nanti gitu. Jadi mumpung kita masih muda gitu, jadi sekarang dibenerin dulu nih gitu, sebelum nanti kalau udah tua nanti kita akan lebih mudah untuk terkena penyakit degeneratif gitu ya. Jadi mumpung muda nih kita benerin sekarang gitu. Oke, ya tadi kita sudah ngomongin juga tentang beberapa diet-diet juga yang ada di masyarakat gitu, dan juga mungkin di mahasiswa. Dan kita nggak kerasa ini udah hampir jam 4 gitu ya. Mungkin terakhir dari Mas Tony, mungkin apakah ada ini Mas closing statement gitu untuk pesan untuk teman-teman mahasiswa gitu supaya status gizinya lebih baik gitu untuk menunjang performa belajarnya. Mungkin pesan saya, karena kita di tengah pandemi ya, yang paling penting itu adalah mengkonsumsi makanan yang sehat, sekali lagi makanan yang beraneka ragam, bukan makanan yang mahal, bukan makanan yang paling mewah, nggak sama sekali. Semakin banyak variasi, semakin banyak jenisnya, itu semakin menyehatkan kita, dan ini pentingnya di tengah kondisi ini, dia bisa membantu memperkuat imunitas kita. Jadi semakin baik pilihan kita dalam mengkonsumsi makanan dari jenis, kemudian jumlahnya yang wajar, itu akan membuat kita semakin siap untuk menghadapi infeksi dari virus COVID ini. Kalaupun kena, itu imunitasnya akan cenderung baik untuk menangani ini. Dan juga ini mendukung performa akademik teman-teman untuk bisa mengikuti pelajaran dan juga bisa perform baik ketika ujian-ujian. Itu yang menjadi prioritas. Makan untuk yang dinikmati, yang disukai itu boleh, tapi jangan setiap hari gitu. Setiap hari bolak-balik cuma bobati, bakso, soto, cilok, basreng, bolak-balik kayak gitu ya. Nanti juga lama-kelamaan jadi nggak sehat gitu. Jadi menikmati hidup itu nggak ada yang melarang sama sekali, dan makanan itu bagian dari kenikmatan yang harus kita nikmati, tapi juga memilihnya harus bijak supaya makanan yang kita nikmati itu juga pada saat yang sama memberikan dampak kesehatan untuk badan kita. Oke, ya. Jadi kita harus lebih mindful ya dalam menentukan makanan apa yang akan kita makan gitu, karena itu sangat-sangat menentukan kesehatan kita di masa sekarang dan juga di masa depan gitu. Baik sobat sehat semuanya, nggak terasa kita sudah jam 4 sore sekarang, jadi waktu bincang-bincang santai kita sudah habis. Semoga tadi bermanfaat apa yang dibagikan oleh Mas Tony ya. Semoga bisa juga langsung dipraktekkan mungkin gitu setelah ini, dikuatkan tekadnya, komitmennya untuk mulai hidup sehat gitu. Baik, dari saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau selama memandu bincang-bincang santai ini ada salah. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak Mbak Ica, dan juga terima kasih banyak Pak Tony atas insight-nya. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan ya Sobat Sehat. Tentunya banyak sekali catatan yang kita tulis, dan kira-kira nanti implementasinya seperti apa. Dan yang paling penting adalah memupuk kemauan ya, komitmen untuk selalu hidup sehat. Baik, semoga bermanfaat Sobat Sehat. Saya aturkan terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Tony sudah berbagi, dan juga Mbak Ica sudah bersedia untuk memoderatori di sore hari ini. Saya selalu Pak Tony dan juga Mbak Ica. Salam untuk keluarga di rumah. Dan Sobat Sehat, demikian bincang-bincang santai di edisi sore hari ini, dan Anda tetap bisa mendengarkan bincang-bincang santai edisi-edisi sebelumnya di Spotify-nya Raisa Radio, yaitu Raisa Radio Indonesia Sehat. Saya Nigaluh beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ica. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Tony, Mbak Galuh. 1, 2, 1, 2. There is bitter in every day, but then I feel it that you will be the only one. Well, sometimes it doesn't have to be so sure. The sweet of love can be so hard to find. We'll be better in every way than I would go to be in other space. Well, sometimes the bitter of love can be so good. It's like a coffee without rainbows mood. Sometimes you feel off, but sometimes you feel it right.
sometimes you fall. But there'll be time we'll be together. We'll be mad in every way. Then I remember the story went last September. But sometimes recalling things will be so good. It's like a perfect cake that my grandma's made. Sometimes you feel up, but sometimes you feel